Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim. Iftahana futuhal arifin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, yang kami hormati Dewan Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Al-Qalam Cirebon, yang kami hormati Bapak Ustadz Mujahid, yang pada kali ini akan mengisi materi tentang fikih sholat, ya. Kajian yang luar biasa, insya Allah. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu yang lebih dari sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin masih kurang ilmunya untuk masalah sholat ini. Semoga dengan adanya kajian ini, dengan mengikuti kajian ini, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita bisa langsung saja ya Pak ke materi. Baik, pada Pak Ustadz Mujahid kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi. وسهل لنا أبواب فضلك أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك لذنوبنا ونسألك رحمتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita kembali bisa berkumpul di dalam majelis yang insya Allah dimuliakan ini, walaupun kita saling berjauhan di tempat masing-masing, tidak mengurangi keberkahan kita dalam menuntut ilmu dan sama-sama saling mengingatkan bahwasanya kita bisa mendapatkan dan menuntut ilmu di mana saja. Salawat beriring salam kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semoga dengan barokah dari segala yang beliau ajarkan, kita senantiasa diberikan cahaya hidayah menuju ke dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para bapak, para ibu, para saudara-saudariku yang insya Allah senantiasa Allah lindungi dan Allah istiqomahkan, terutama dalam perkara yang Keadaan. kan kita, Kan satu hilang. yaitu tentang bagaimana kita memahami sholat, kemudian bagaimana cara kita sempurna dalam sholat, kemudian bagaimana kita senantiasa bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dimampukan untuk menjalankan sholat. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda
tentang sholat, bagaimana caranya sholat itu dengan sebuah hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya. Shollu, sholatlah kalian kama sebagaimana ra'aitumuni, kalian semua melihatku usolli, sholat. Artinya sholat kita harus sesuai dengan apa yang sholatnya para sahabat ketika itu harus sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Nah, sekarang bagaimana pengaplikasian di dalam memahami hadis tersebut? Berarti kita harus melaksanakan sholat itu dengan mencontoh siapa yang sudah bisa melaksanakan sholat. Utamanya orang tua kita dulu, ya ketika kita masih kecil, ya ketika kita eh, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dari orang tua yang muslim, maka dari kecil kita sudah bersyukur kepada Allah dan kita eh, sudah bisa melihat orang tua kita melaksanakan sholat walaupun ya paling bisa dilihat pas sujud gitu, anak-anak umur 1 tahun, umur 2 tahun itu ngikutin orang tuanya dalam sholat itu ya sedekap, kemudian sujud dan lain sebagainya, itu sudah bagian daripada melihat itu temurun dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita. Kemudian ketika kita memahami bahwasannya sholat ini adalah sangat amat penting untuk kita fahami dari segi maknanya, dari segi pelaksanaannya, karena sholat ini adalah amal anggota badan, amal badani. Ya. Di samping sholat ini juga mengandung amal ma'nawi, yaitu bagaimana kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam keutamaan-keutamaan sholat ini juga, kita ketahui bahwasanya ketika memahami sholat itu sebagai sesuatu yang wajib, digambarkan dalam sebuah bangunan, bagaimana bangunan itu tegak berdiri, ya maka harus ada pondasi dan tiangnya. Kalau tidak ada fondasi dan tiangnya, maka tidak akan bangunan tersebut berdiri tegak, kokoh, dan kita merasa tenang berada di dalamnya. Maka dalam hadis Nabi menyampaikan as-salatu imaduddin. Kemudian di dalam perkara sholat ini sebagai tiang, ada sahabat Nabi yang meminta fatwa kepada Nabi. Sahabat tersebut adalah sahabat Mu'adz ibni Jabal. Dalam hadisnya, an Mu'adz ibni Jabalin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni 'anin nar. Kata Mu'adz bin Jabal, wahai Rasul, katakanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku dengan suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Kira-kira ini satu amalan saja yang bisa menjauhkan dari api neraka dan memasukkan ke dalam surga. Kira-kira amalan apa ini sampai bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka? Maka respon Nabi pun barangkali ya kita sudah bisa menebak, yaitu memuji apa yang ditanyakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal dan juga merespon bahwasanya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang agung.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tersebut. Laqad sa'alta an 'azimin. Wahai Mu'adz, kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar sekali. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah Ta'ala alaihi. Dan sesungguhnya hal tersebut itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakannya. Wah, ini kira-kira amalan ini kalau bikin kita penasaran, wah ya, apa kira-kira? Ya, ya, kalau kita menjadi sahabat Mu'adz, ya. Gampangnya seperti ini. Kita bertanya kepada contoh ya, contohnya. Kita bertanya kepada orang yang ya, orang kaya atau orang yang berpunya. Wahai Tuhan, gimana caranya saya dapat rumah sekaligus isinya? Ya, atau Tuhan, bagaimana caranya saya mendapat rumah plus mobilnya plus istrinya sekalian, misalkan. Wah, kira-kira responnya apa? Wah, ini pertanyaan yang berat ini. Kecuali yang sudah dikasih rezeki sama Allah. Itu gambarannya seperti itu. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya tentang sesuatu yang agung ini, maka tidak disia-siakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar nantinya bisa dicontoh kepada para umatnya. Laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah taala alaihi. Ini pertanyaan yang agung sekali dan sesungguhnya pertanyaan tersebut dalam amalnya ini akan mudah bagi orang yang memang dimudahkan oleh Allah untuk menjalankannya. Ya. Apa jawaban Nabi dari amalan yang diminta oleh sahabat Mu'adz bin Jabal itu? Maka kata Nabi, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya sama sekali. Wa tuqimus shalah. Dan dirikanlah sholat. Wa tu'tiyaz zakah. Dan datangilah zakat. Ya, tunaikanlah zakat. Wa tasumu Ramadan. Dan kamu berpuasa Ramadan. Wa tahujjul bait. Dan kamu pergi haji ke Baitullah. Kira-kira ini sulit atau enggak? Pasti sulit. Nah, kita kalau dijawab kayak gitu garuk-garuk kali. Waduh, ini masih sulit ini. Nah, Nabi menangkap adanya kegundahan tersebut, kesulitan tersebut. Oke, disederhanakan oleh Nabi. Setelah itu, tsumma qala, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah kamu aku beritahu tentang pintu-pintu kebaikan? Ini yang lebih ringan. Kemudian kata Nabi, as-saumu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara. Puasa itu sebagai perisai. Maksudnya laksanakanlah puasa agar menjadi tameng perisai pelindung bagimu. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata, dan sedekah itu menghapus kesalahan. Kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sebagaimana air dapat memadamkan api. Wah, berarti perintahnya adalah dua. Nah, tadi empat, sekarang dua, sederhana lagi. Yaitu disuruh puasa dan juga disuruh sodakoh. Bisa kagak nih? Nah, kemudian setelah itu eh, dijelaskan bahwasannya setelah apa puasa dan jelas juga sedekah ditambah lagi wa sholatur rajuli fi jawfil laili thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'maluna. Hmm. Kemudian eh, apa yang ketiga, sholatnya seseorang ya,
di malam hari, artinya ini sholat malam ya. Kemudian sambil membaca salah satu ayat dari surah As-Sajdah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Yang artinya ya, punggungnya atau tempat punggung ini samping yang digunakan untuk tidur jauh dari tempat tidurnya. Artinya apa? Menggunakan malamnya untuk sholat. Ya. Kemudian setelah itu eh, ditawarkan lagi oleh Nabi jawaban yang lainnya. Ala ukhbiruka biroksil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Maukah kamu aku beritahu tentang kepala atau inti dari segala perkara dan tiangnya dan juga puncak dari pencapaiannya. Maka ada tiga. Yang pertama, Ra'sul amri al-islamu. Kepala dari semua perkara, inti dari semua perkara adalah Islam. Wa amuduhus sholah. Nah di sini ya perkara yang sedang akan kita bicarakan lebih dalam lagi. Dan tiangnya adalah sholat. Ya, maknanya kalau Ra'sul amri al-islamu, inti dari eh, segala perkara, ya kalau kita mendirikan sebuah bangunan, yang jadi intinya bangunan itu bisa berdiri tegak, itu pondasi. Artinya pondasi Islam yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian amudnya atau tiangnya adalah sholat. Wadzirwatu sanamihi, dan puncak dari pencapaiannya atau dalam arti di sini atapnya adalah al-jihad. Ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu alternatif jawaban Nabi tentang satu pertanyaan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan ke dalam neraka. Kemudian ditambah lagi ada satu jawaban lagi yang dahsyat sekali. Yang nanti ada korelasinya dengan bagaimana kita menjaga sholat. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Maukah kamu aku beritahu tentang all in, semua hal ini menjadi satu. Ya. Kata sahabat Mu'adz, bala ya Rasulullah, tentu saja. Wahai Rasul, maka Nabi sambil menunjuk lisannya berkata, kuffa alaika hada. Ya. Jagalah olehmu ini, lidahmu maksudnya. Nah, kemudian, nah itu eh, redaksi hadis setelahnya yang menunjukkan bahwa pentingnya kita menjaga menjaga lisan. Nah, kita kembali kepada wa'amuduhus sholah. Tiang dari bangunan itu adalah sholat. Bagaimana sholat itu menjadi sesuatu yang terlihat dan yang paling dilihat dari sebuah bangunan untuk menunjukkan bahwasanya bangunan tersebut kokoh. Coba eh, di mana kita melihat bangunan di mana saja. Yang dilihat pertama kali pasti tiangnya atau ya apa yang menjulang tinggi. Ya, kalau kita melihat rumah mewah itu mesti pagar-pagarnya, kemudian tiang pancangnya. Apa ada kita melihat rumah itu langsung, wih, fondasinya? Enggak. Karena fondasinya harus melihat dalam-dalamnya, nggak bisa. Tapi melihat tiangnya. Karena tiang itu silakan semua orang bisa melihat kemegahan rumah tersebut. Kalau tiangnya megah berarti fondasinya kuat. Nah, disinilah yang akan kita bicarakan para sahabat sekalian, di mana eh, prinsip
sholat, ya terlebih sholat fardu, kita harus melaksanakannya dengan terang-terangan. Ya, ini izin saya share eh, eh, materi dari sholat. Bagaimana kita memfokuskan diri kepada pemahaman sholat itu harus ditunjukkan. Jangan sampai kita menganggap bahwasannya, aduh saya udah sholat belum? Oh udah, saya mah di rumah. Apalagi kalau laki-laki. Laki-laki harus menunjukkan sholatnya. Dan yang utamanya adalah sholat berjamaah. Ya. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan, baiknya ya lebih baik sholat di rumah. Kenapa sholat, terutama sholat yang wajib itu harus diperlihatkan? Karena sholat ini adalah yang pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, awalu ma yuhasabu. Awal sekali yang dihisab di hadapan Allah yaitu amalan sholat. Artinya kita tidak apa-apa caper ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari perhatian dengan sholat kita dan kita menunjukkan bahwasannya kita ini sebagai seorang muslim yaitu dengan sholat di antara ya mata kaum muslimin. Justru kalau misalkan oh enggak ah, saya sholat di belakang layar saja ya, nggak mau kelihatan sama orang biar tidak dianggap ria. Wah, itu salah. Justru kalau misalkan sholat apa? Sholat sunnah, ya, sholat qiyamul lail. Nah itu kesunatannya adalah tidak tampak. Sholat duha, ya kesunatannya adalah tidak tampak. Ya. Tapi sholat wajib harus nampak dan lebih baik ditampakkan sebagai dalil bahwasanya ya kita ini seorang muslim. Kalau tidak ditampakkan, ya dari mana indikasi ngaku-ngaku itu saya muslim? Mana nggak pernah kelihatan? Ya ke masjid perasaan ya, seminggu sekali. Ya, itu pun kalau eh, ketemu. Kalau enggak ya kemana? Perasaan ya terakhir bulan kemarin ente. Nah, gitu. Maka sholat yang wajib harus ditampakkan, harus kelihatan. Dan sholat yang sunnah, ya kesunatannya tidak tampak. Ya, nah maka jangan sampai keliru. Kalau apa sholat sholat sunnah, karena ada mobilisasi atau ada yang imam si A, si B, si C. Semangatnya Allah luar biasa. Ya. Misal yang eh, apa? Yang imam ini adalah yang biasa di suatu masjid yang besar, ya. Karena spanduknya dan flyernya luar biasa, di samping ada embel-embelnya, misalkan makan gratis atau dapat apa potongan harga apa ya atau apa gitu. Asalkan sholat duha, asalkan sholat qiyamul lail, berbondong-bondong. Justru ini yang harus kita perbaiki, ya. Jangan sampai eh, mengaplikasikan sesuatu yang salah sehingga yang wajibnya itu malah ditinggalkan. Nah, ini penting. Salatu imaduddin. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ini harus kita tampakkan. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya. Di dalam kita diperintahkan untuk sholat, ini salah satu keutamaan sholat subuh, ya. Wa qur'anal fajr.
Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh itu atau bacaan Al-Qur'an di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Ya. Maka memang subuh ini eh, salah satu waktu yang tersulit bagi umatnya Nabi Muhammad SAW untuk dilaksanakan. Ya. Oleh karenanya, ketika kita sudah mengetahui keutamaan-keutamaannya dari sholat ini, ya harus kita laksanakan sekuat tenaga dan mencurahkan segala daya dan upaya kita untuk bisa melaksanakannya. Ya. Aqimis sholata, kerjakanlah sholat lidulu kisyamsi, ya. Karena tergelincirnya matahari, ila ghasaqil laili, ya. Sampai terbenamnya matahari, ya, di waktu malam, wa Qur'an al-fajr, dan juga bacalah Al-Quran, ya, bacaan di waktu fajar. Maksudnya ini anjuran untuk sholat fajar. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan di waktu fajar itu disaksikan oleh malaikat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan kita umatnya agar mendirikan sholat sesudah matahari tergelincir. Ya, ini maksudnya sholat zuhur, ya, sampai gelap malam, ya, sampai sholat isya, dan mendirikan sholat di waktu fajar yaitu sholat subuh, mendirikan sholat ya, dan utamanya ya, qobliyah, karena di dalam keutamaan qobliyah subuh itu atau 2 rakaat sebelum subuh itu adalah mendapatkan keutamaan seperti mendapatkan dunia seisinya. Rakaata 2 rakaat al-fajri di waktu fajar khairum minad dunya, lebih baik dari dunia wa ma fiha, dan seisinya. Nah, kira-kira kita ini masuk ke dalam seisinya atau enggak? Kalau masuk ke dalam seisinya ya berarti wah udah cukup. Sehari itu kita laksanakan sholat sebelum fajar dan sholat subuh, itu kita sudah mendapatkan jaminan ketercukupannya rizki. Ya. Tapi lihat jangan sampai wah saya sudah sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat subuh adalah sholat yang lain karena sudah apa, sudah mendapatkan dunia seisinya, saya nggak butuh. Nah, bukan seperti itu, ya. Sholat yang lain, ya, perhatikan, sholat 5 waktu itu wajib, ya, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan maksudnya ialah mendirikan sholat 5 waktu. Nah, ini yang ada di dalam ayat ini. Ya, sholat zuhur, maghrib, isya, dan subuh. Ya. Kemudian dalam surah Hud, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulfa wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Ya. Bagaimana kita diperintahkan mengerjakan sholat ketika tergelincirnya matahari. Ya. Dan di sini di ayat ini innal hasanat, sesungguhnya al hasanat, ya. Maka di sini al hasanat ini disandingkan dengan sholat, perintah sholat sebelumnya. Artinya al hasanat ini adalah sholat-sholat yang diperintahkan atau kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Cirinya ketika kita mengerjakan sholat, kebaikan-kebaikan yang banyak, yuzhibnas sayyiat, dapat menghapus, menghilangkan segala macam keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin. Ini merupakan peringatan yang bisa diambil oleh orang-orang yang dapat mengambil peringatan. Nah, ini orang-orang khusus. Ya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang khusus yang
mampu mengambil segala peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini Allah perintahkan untuk mendirikan sholat lengkap dengan rukunnya dan syaratnya, ya, tetap dikerjakan 5 waktu dalam sehari semalam menurut waktu yang telah ditentukan, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya. Di dalam surah Rum juga, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyya wa hina tudhhirun. Ya, kita diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah pada waktu petang hari dan pagi hari. Nah, waktu subuh, dan segala puji baginya baik di langit, di bumi, dan malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari. Ya. Nah, kemudian coba kita lihat keutamaan dari sholat asar. Bagaimana keutamaan dari sholat asar ini, yang mana salah satu surat mengambil qasam, ya, atau Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu ini, waktu asar. Hafizu 'alas sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah 'alas sholawati, salat-salat, ya, pada salat-salat, dan terutama wassolatil wusta, dan salat yang tengah-tengah. Artinya di sini salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan keumuman dari ayat ini untuk menjaga semua salat, dan utamanya dan dikhususkan kembali wassolatil wusta. Nah, kita kan eh, apa ketika menjalankan sholat, ya, sampai ada lagunya, ya, subuh kesiangan, zuhur apa itu, ya, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, ya, terus saja mutar seperti itu. Itulah aktivitas manusia memang, ya. Nah, ketika kita berbicara tentang sholat asar dan realita yang dihadapkan oleh kita semua dalam dunia kerja, dalam dunia kesibukan, dan dalam dunia apapun. Sholat asar ini memang sholat yang rawan. Rawan untuk ditinggalkan. Ada dalam perjalanan, apalagi kalau kita tinggal di kota-kota yang besar, ya, yang ada kemacetan di situ, dan kita disibukkan dengan kerja 8 jam sehari, dari jam 7 sampai jam 4, ya, misalkan. Jam 4 itu, ya, sebelum jam 4 atau waktu asar itu klimaksnya pekerjaan, ya. Harus selesai, kalau enggak ya dibawa ke rumah. Ya, kita kan nggak mau bawa kerjaan ke rumah. Ya, mau nggak mau harus selesai itu di waktu asar. Nah, di sini banyak orang yang eh, melewatkan waktu waktu asar tersebut. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mengkhususkan pada waktu asar ini karena banyak ditinggalkan oleh kaumnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun eh, bersabda, Rasulullah SAW sholat asar bersama kami di daerah Makhmas. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini, sholat asar, pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Namun mereka menyia-nyiakannya, sehingga barang siapa yang menjaga sholat ini, maka baginya pahala 2 kali lipat. Ya, artinya pahala, ya, kalau misalkan kita jabarkan 2 kali lipat ini, pertama pahala kita mengerjakan sholatnya, kedua pahala karena dulu pernah diperintahkan kepada umat sebelum kita dan ditinggalkan, disia-siakan. Nah, itu keutamaannya, ya. Maka jangan sampai kita melewatkan ini. Barang siapa selalu memelihara sholat, maka ia akan dapat cahaya dan petunjuk, serta akan
dapat keselamatan pada hari kiamat. Sebaliknya orang yang tidak memelihara sholat maka tidak ada baginya cahaya, petunjuk dan keselamatan. Di akhirat nanti ia akan bersama Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, ya, di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik, mengerikan, ya. Ibarat kita menjalankan sholat itu kita mengumpulkan cahaya-cahaya untuk menerangi jalan kehidupan kita. Ya. Kalau kita eh, logikakan, ya, cahaya itu kenapa dapat eh, menerangi jalan kita, kemudian memberikan petunjuk bagi kita. Kalau kita, ini sering saya logikakan tentang cara kerja cahaya. Ketika kita memencet touch atau eh, tombol dari komputer untuk mengetik sesuatu, tek 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 tek, dalam touch tersebut dikirimkan sinyal, ya. Kemudian sinyal tersebut akan diakses oleh prosesor dan oleh apa namanya, ya, inti core dari komputer atau laptop tersebut, kemudian disalurkan kepada komponen-komponennya untuk mendapatkan perintah. Sehingga ketika kita pencet huruf A, maka keluar di layarnya A. Kita pencet huruf R, maka keluar di layar huruf R. Disinilah cara kerja cahaya, ya. Karena ada sinyal yang mana kalau kita eh, gambarkan, visualisasikan, ya, eh, energi listrik itu, yaitu seolah seperti cahaya, cahaya biru, ya, apalagi sinyal, ya. Maka di sini saya berbicara di layar Anda sekalian, itu tampak, ini kan sinyal ada di apa di udara kita ini, ya, sinyal-sinyal warna biru. Nah, maka itu seolah cara kerja cahaya seperti itu. Bayangkan jika yang kita pencet A keluarnya S. Sebel nggak kira-kira? Sebel sekali. Yang disalahin tuh komputernya. Ini kenapa komputernya ini? Ya. Ini udah lemot, ya itu biasanya. Lemot atau kebanyakan apa eh, ininya, kebanyakan isinya atau kebanyakan apa, ya, virusnya atau lain sebagainya. Itu seperti itu. Kalau seseorang tidak punya antivirus, artinya tidak mengerjakan sholat. Karena sholat itu adalah cahaya, ya. Kita akan mendapatkan cahaya dengan sholat, kita akan bisa, ya, terlindung dari kesesatan. Maka jadikan logika-logika tersebut untuk kita mudah mengerjakan sholat. Nah, maka ayat-ayat di atas menjelaskan bagaimana pentingnya menjaga sholat, memelihara sholat, ya. Ketika manusia yang melaksanakan perintah ini, perintah sholat, benar-benar menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dan hidupnya akan selalu aman, berada dalam maghfirah dan ridho Allah. Nah, ini kita jadikan sebagai acuan untuk melaksanakan sholat dan menjaga sekuat tenaga sholat tersebut. Di mana di materi sebelumnya kita berbicara tentang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang yakin bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat maghrib. Wa waktu sholatil maghribi ma lam yaghib as-syafaq. Waktu sholat maghrib itu adalah selama cahaya merah atau cahaya matahari saat tenggelamnya belum hilang. Nah, itu sudah masuk waktu maghrib, ya.
Maka di sini kita eh, yakin bahwasanya ketika berada dalam tempat yang masih ada azan di situ ya kita tenang. Tapi kalau nggak ada azan, barangkali kita ada di wilayah yang memang tidak ada azannya, ya di Inggris atau di Prancis atau di Jerman. Nah, itu indikasi kita sudah masuk waktu maghrib itu bagaimana. Kemudian bagaimana caranya kita disiplin dalam sholat. Nah ini pun ya perlu kita pikirkan dan tadabburi dan coba rasakan. Ya Allah enak sekali di tempat kita ini. 10 menit sebelum azan saja sudah diperingatkan. Assalatu wassalamu alaik. Ya. Oh, ini udah 10 menit lagi nih. Ya Imam al-Mujahidin. Oke, 10 menit lagi. Berarti aktivitas kita disudahi sebelum sholat maghrib tiba. Enak sekali. Tapi kalau di negara-negara yang tidak ada azannya, hening sekali. Uping ini yang didengar hanya apa? Hanya detak jantung barangkali. Ya. Seperti itu. Maka kita bersyukur berada di dalam negeri yang menjaga sholat 5 waktu dan keterdengarannya azan itu sangat mudah sekali. Kemudian sholat isya, man sholla al isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal laili. Barang siapa yang mendirikan sholat isya berjamaah seolah-olah dia melaksanakan sholat setengah malam. Ya, siapa yang bisa di antara kita melaksanakan sholat terus-menerus setengah malam ini? Ya, setengah malam ya diukur dari terbenamnya matahari sampai terbit. Ya, setengah malam misalkan dari jam 8 sampai jam 2. Kuat nggak kira-kira kita melaksanakan sholat? Pasti umumnya tidak kuat. Nah, maka keutamaan mengerjakan sholat isya berjamaah seperti kita mengerjakan sholat setengah malam. Waman sholat subha fi jama'atin faka'annama sholat al-laila kullahu. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah seolah-olah dia melaksanakan sholat malam seluruhnya. Ya, semalaman penuh. Ya, seolah dia melaksanakan sholat semalaman. Maka coba kita sama-sama tadabburi, kita maknai ya sholat ini sesuatu yang penting ya sebagaimana yang sudah kita pahami dalam keadaan apapun tetap mengerjakan sholat. Man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfal laili. Wa man shalla al isya wal fajr fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin. Itu sama. Ya, bagaimana keutamaan sholat isya dan sholat subuh itu seperti kita mengerjakan sholat semalam. Para jamaah, para bapak, para ibu, para saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ketika kita membicarakan tata cara ini sebagai teori saja ya, karena kalau sebagai prakteknya kita butuh ada musyahadah, ada melihat ya, kemudian tatap muka ya, kemudian ya bagaimana cara kita menyempurnakan gerakan-gerakan, kemudian menyempurnakan sudut-sudut tubuh kita ya, di mana insya Allah semua saya yakin sudah pernah mendapatkan materi tentang ini ya, di samping bagaimana kita menjaga ketersampaiannya sempurnanya sholat kita eh, eh, dengan keyakinan masing-masing bahwasanya sholat kita ini pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita meminta kepada Allah untuk diterima sholat kita. Allahumma taqabbal minna. Nah, itu biasanya ya doa yang sering kita lantunkan. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Itu biasanya yang kita lantunkan. Nah, secara umum dan simpelnya bagaimana kita
eh, memahami sholat kita, kemudian memahami, mengetahui waktu sholat kita, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqtu adh-dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam tahduril asru wa waqtul asri ma lam tasfarra asy-syamsu wa waqtus salatil maghribi ma lam yaghib asy-syafaq wa waqtu salatil isya'i ila nisfil laili wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu sholat zuhur jika matahari sudah tergelincir ke barat, ketika itu panjang bayangan sama dengan tinggi seseorang. Selama belum masuk waktu asar. Nah, coba kita pahami di sini bahwasanya ya jangan sampai kita menyepelekan waktu ini. Ketika tergelincirnya matahari berarti sudah masuk waktu zuhur sampai sebelum asar di mana eh, apa waktu asar itu ketika matahari belum menguning. Nah, di sini disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam apa? Dalam hadisnya, ketika kita memahami bahwasanya kalau apa disampaikan oleh guru saya, waktu waktu sholat itu baik semua dari awal sampai akhir itu baik semua. Seperti sapi ya, sapi kalau apa dari kepala kemudian dari depannya itu bagus-bagus semua, kepala kemudian dagingnya, tengahnya bagus, belakangnya bagus. Jangan sampai sisa waktunya gitu, sisa waktunya nanti ya eh, ya sisa-sisanya kita barangkali dapat apa namanya dapat hanya beberapa saja. Maka sholat yang paling utama adalah fi awali waktiha, ya, di awal waktunya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya di waktu-waktu yang lainnya pun kita mendapatkan keutamaan sesuai dengan keadaan kita, ya, seperti itu. Kemudian sholat asar adalah selama matahari belum menguning, ya. Nah, di sini antara sholat asar sampai ke maghrib itu jangan sampai kita lalai sehingga ketika maghrib akan muncul itu syaitan itu sudah siap-siap dengan kornnya, dengan apa tanduknya itu sudah siap-siap muncul. Jangan sampai di situ kita melaksanakan sholat asar, ya. Ya, tapi kalau belum sholat asar ya nggak apa-apa itu sholat asar di situ. Tapi ya, di mana kita tidak dilarang melaksanakan sholat sunnah ba'diyah asar. Karena di situ eh, sholatnya orang Majus atau ibadahnya orang orang Majus. Dan di mana karena syaitan itu sudah siap-siap muncul, ya. Artinya waktu-waktu yang tidak boleh ya mengerjakan sholat. Nah, di sini makanya ketika masuk asar ya paling baik kita mengerjakan sholat di awal waktu. Kemudian maghrib adalah selama belum hilang cahaya merah pada ufuk barat. Kalau sudah hilang di ufuk barat ya berarti sudah siap dengan sholat isya yaitu sampai pertengahan malam. Dan sholat subuh adalah dari terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Ya. Nah, eh,
fajar juga ada dua, fajar siddiq, kemudian ada fajar kadzib. Ya, ada fajar siddiq, ya, itu fajar yang apa? Ketika munculnya fajar tersebut adalah masih bisa kita melaksanakan eh, apa waktu waktu fajar. Tapi fajar kadzib, nah ini apa? Di mana kita dilarang, ya, untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Maka setelah subuh itu dan setelah asar terdapat larangan untuk melaksanakan sholat sunnah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum ya tata cara sholat kita ya kita sudah bisa eh, apa melaksanakan dengan baik selama kita jadi makmum. Nah, enak kalau kita jadi makmum. Nah, barangkali nanti ketika kita sudah siap jadi imam, terutama para kaum laki-laki, ya, kaum bapak, ya, kemudian kaum suami, hmm, atau kaum yang akan menjadi suami, ya, jadi tuntut untuk bisa menjadi imam atau imamah. Ini tata cara sholat harus sudah selesai, sudah beres. Di mana ya diawali dengan niat, ya, di mana eh, baik itu niat yang sudah selesai di dalam hati, ya, atau kita membutuhkan keyakinan yang lebih, ya, karena ada beberapa orang yang dia hatinya ada tagalgal, ya, ada gundah, kemudian ya ada bermasalah tentang keyakinannya, itu lebih aman untuk diucapkan niatnya usolli fardal asri, usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i, usolli fardal subhi, usolli fardal zuhri, ya. Diniatkan, diucapkan niatnya, ya, walaupun sebagian menganggap bahwasanya ya cukup niat itu di dalam hati, ya, maka sebagai penekanan dan juga penguatan dari hati, ya, asalkan jangan menganggap bahwasanya niat itu harus diucapkan seperti itu. Kemudian setelahnya kita takbiratul ihram, di mana takbiratul ihram ini menandakan bahwasanya kita sudah siap untuk tidak melakukan segala aktivitas di luar sholat. Ketika Allahu Akbar, berarti kita sudah meninggalkan segala macam aktivitas di luar sholat. Kalau misalkan setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kita garuk-garuk, terus tolah-toleh, kemudian apa sih ini? Apa malah ngobrol itu, ya. Itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan sholat kita. Kemudian menyempurnakan dengan doa iftitah. Doa iftitah, ya, eh, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ila akhirih. Nah, ini juga eh, bagaimana kita bisa nanti lebih detail lagi, ya. Eh, karena kalau dibahas di sini akan habis waktunya dengan apa? Praktek sholat, ya. Praktek sholat itu harus sambil dipraktekkan, ya. Kemudian sambil di apa? Pelajari sedikit demi sedikit, dan kesempurnaan bacaannya itu tergantung bagaimana kita khusyuk dalam melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat, yang penting sekali untuk kita laksanakan adalah bacaan Al-Fatihah. Di dalam sholat itu la sholata illa bifatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang kecuali dengan Fatihatul Kitab. Artinya dengan membaca surah Al-Fatihah. Ketika kita menjadi imam, ya, ketika kita sholat sendiri ya harus baca surah Al-Fatihah. Ketika kita menjadi imam ya harus baca surah Al-Fatihah, baik itu jahar secara lantang maupun sir, secara lirih. Atau kita menjadi makmum. Nah,
ini yang jangan ditinggalkan. Terlebih kita menggunakan mazhab Syafi'i. Ketika kita sudah mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam, ketika waladhdallin, amin, ya, maka barulah di situ kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai akhir. Seperti itu. Nah, maka ketika tidak membaca surah Al-Fatihah akan merusak sholat kita. Kemudian setelah itu ruku dengan tumak nina, ya. Kemudian i'tidal dengan tumak nina. Ketika di dalam sholat subuh, ya, yang eh, sudah mantap dan juga sudah mengamalkan dengan kunut, maka jangan sampai ditinggalkan kunutnya. Kalau yang tidak pakai kunut, ya sesuai dengan keyakinannya, ya bahwasanya ya tidak kunut juga sudah merupakan sah sholatnya, seperti itu. Ya asalkan jangan baina-baina. Ini imamnya kunut, ah enggak, moal aing mah. Enggak mau, saya mah enggak mau ngikutin imam ini. Ya. Kemudian imamnya tidak kunut, dia kunut sendiri. Ya, misalkan. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan dengan sholat-sholat kita. Agar bagaimana kita sholat itu sesuai dengan imamnya, mengikuti imam. Kalau tidak mengikuti imam, ya kita batal sholatnya. Seperti itu. Ya. Nah, maka di sini pun kita dituntut untuk bijak dalam melaksanakan sholat. Ya. Ketika melaksanakan sholat itu ya eh, ketika sudah tahu siapa imamnya ya kita sam'an wa ta'atan, kita mengikuti apa yang diamalkan oleh imam. Itu saja, seperti itu. Kemudian ya duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir, ya di mana sujud, ya. Sujud setelah itu, di mana sujud ini adalah eh, kedudukan terendah manusia, dan secara kesehatan pun pernah diteliti bahwasanya salah satu tempat di otak yang tidak dapat dialiri darah dengan gerakan atau treatment apapun kecuali dengan sujud. Subhanallah, Maha suci Allah yang telah menciptakan anggota badan kita ini, ya, runut dengan fungsinya, runut dengan eh, perintah-perintahnya. Salah satu perintah sholat ini ada fungsinya, ada keutamaannya, ada rahasianya. Maka yang tidak pernah sujud atau jarang sujud itu mesti bermasalah kehidupannya. Pasti bermasalah cara berpikirnya. Pasti bermasalah dalam menentukan semua petunjuk hidayah yang ada di atas muka bumi ini. Maka dengan sujud telah diteliti oleh para ilmuwan, ya, hanya dengan sujud darah itu sampai di partikel anggota badan ini, ya. Maka jangan sampai kita tidak bisa memaknai sujud itu atau tidak tahu keutamaan dan juga fungsi kebaikan dari sujud tersebut. Kemudian setelah itu duduk di antara dua sujud, ya, duduk tasyahud awal, tasyahud akhir. Nah, kemudian barulah setelah itu kita melaksanakan salam. Ya, salam yang pertama itu sudah membolehkan segala aktivitas yang apa yang ada di luar sholat. Maka ketika setelah kita salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Ya selesai dulu salam yang pertama. Nah salam yang kedua itu sunnah. Nah, maka ada kalau di Mesir itu ketika apa? Ketika
eh, Ramadan, salam yang pertama itu Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang kedua itu orang sudah berlarian semua untuk ngantri makanan. Ya. Tapi kita ya ketika mendambakan kesempurnaannya sholat dan tumak ninahnya dalam sholat, ketika salam yang pertama dan salam yang kedua ya ini ya berdasarkan tumak ninah. Ya, seperti itu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak mau setelah melaksanakan sholat itu ya begitu saja, ya. Selesai begitu saja. Otomatis sholat itu ibarat kita mengorganisir diri kita, mengorganisir tubuh kita. Setiap kita mengorganisir atau di dalam organisasi apapun, ya logikanya, di akhir itu pasti ada evaluasi. Bagaimana cara evaluasi kita ya dengan berdoa? Minimal-minimalnya ya 5 hal ini kita laksanakan. Pertama istighfar. Karena apa? Karena kita tidak tahu sempurna atau tidak sholat kita. Ya, dengan beristighfar kita meminta ampun kepada Allah atas segala kelakuan kita selama kita melaksanakan sholat. Itu. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, baca 3 kali. Ya, kemudian tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian doa keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kemudian tasbih, tahmid, takbir ya. Masing-masing 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Kemudian setelah itu ditambah dengan keutamaan-keutamaan yang lainnya, baca surah ayat kursi, Allahu la ilaha illa. Ya biasanya wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir ayat. Ya. Kemudian jangan sampai selesai di situ. Baca kulhu ya. Kulhu biar afdal dibaca 3 kali karena setara dengan khatam Al-Quran. Baca kulhu 3 kali. Kulhu Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang 3 kali. Baru Al-Falaq. Kul a'udzu birabbil falaq. Baru An-Nas. Kul a'udzu birabbin nas. Baru setelah itu doa apa saja yang kita di situ meminta keselamatan, meminta ampunan, meminta kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Utamanya kalau simpelnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau tidak tahu redaksi-redaksi doa, ya doa apa saja ya Allah, muliakanlah kami ya Allah ini. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah dari segala dosa. Ya, atau doa untuk diri kita dan orang tua kita. Rabbana firli, Rabbana fir lana wali walidina warhamhuma warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Seperti itu. Dan seluruh doa apapun yang kita lantunkan untuk kebaikan, asalkan ya diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan sholawat, insya Allah pasti akan dikabulkan. Ya, ini adalah gambaran singkat bagaimana kita menjadikan makna dari sholat kita lebih dalam dan kita mendapatkan tata cara yang standar sesuai dengan sahnya sholat dan kita senantiasa terus berupaya memperbaiki bolong-bolongnya sholat kita ya dengan kita juga melaksanakan sholat sunnah rawatib ya ya terutama qobliyah subuh ya dua rakaat, kemudian qabliyah zuhur ya, 2 rakaat atau sempurnanya 4 rakaat, kemudian ba'diyahnya ya, juga 2 rakaat atau sempurnanya 4 rakaat, kemudian qabliyah asar 2 rakaat, kemudian eh, ba'diyah
maghrib 2 rakaat ya, atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat itu sholatul awabin ya. Kemudian kalau qobliyah maghrib ya silahkan saja ya, boleh kalau mau silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Kemudian qobliyah Isya, kemudian ba'diyah Isya, maka itu sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu kita agar mendapatkan kesempurnaan, dan juga kita dapat mengevaluasi sholat-sholat kita dengan doa-doa kita, dengan istighfar kita, dengan tahlil kita, dengan tasbih, tahmid, takbir kita, dan juga dengan bacaan-bacaan ayat-ayat dari Al-Quran, dan barulah kita yakin bahwasanya sholat kita ini sempurna ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memasrahkan pahala-pahalanya di sisi Allah yang mana akan dibuka nanti keseluruhannya ketika kita berhadapan dengan Allah di hari penghisaban nanti. Wallahu alam bisawab. Ini barangkali materi singkat dari saya, dan semoga bisa mendapatkan eh, pancingan ya untuk kita lebih mendalami lagi terutama dalam sholat ini, karena sangat krusial sekali materi sholat ini. Walaupun diulang terus menerus akan kita mendapatkan sesuatu yang baru ya, terutama dalam kekhusyuan kita untuk melaksanakan sholat ya. Selebihnya eh, saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Kang Muhammad Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Mujahid ya yang telah memberikan pencerahan lagi nih pada malam hari ini tentang sholat ya, fikih sholat. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi berikutnya ya, yaitu sesi diskusi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, seperti biasa bisa tuliskan di kolom chat Zoom atau bisa juga raise hand ya. Nanti bisa menyampaikan langsung on mic dan on kamera. Baik, Bapak Ibu, monggo. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Mau bertanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Silakan Ibu. Pak Ustadz gini, saya mau nanya, kan kalau berjamaah nih, misalkan waktu duhur tuh, 4 rakaat ya. Nah, imam itu udah 1 rakaat. Nah, terus kita ngikut gitu ya, jadi makmum yang ke 2 rakaat. Berarti kan yang 2 rakaat itu atahiyat ya. Terus kita kan pasti ngikut imam gitu ya. Nah, kita harus gimana yang atahiyat yang ke satu, berarti yang kedua, ketiga, keempat, gimana itu ya? Kan apakah kita ikut atahiyat yang ke ya kita yang makmum berarti kan baru 1 rakaat ya. Kalau di ini kan belum ada atahiyat gitu. Tapi kan imam udah 2 rakaat, jadi kan atahiyat. Nah, si makmum itu harus gimana gitu? Ya, langsung jawab ya.
Mangga Ustaz. Ya. Ketika kita masbuk atau tertinggal sholat, di mana kita berada di rakaat kedua maupun ketiga maupun keempat maupun di rakaat yang keempat yang akhir. Contoh misalkan sudah eh, tahiyat akhir di rakaat yang keempat, kemudian kebetulan eh, duduk tasyahud akhir itu agak lama. Kemudian kita mengikuti imam tersebut, ya, maka eh, apa yang dilaksanakan atau menjadi gerakan imam ketika kita ikuti, maka kita ikuti. Ya, di samping kita niat sholat, ya misalkan niat sholat isya, ya itu kita sedang sholat isya, kita sudah ada di rokaat yang ke dua atau yang ketiga, di mana nanti jamaah itu sudah selesai, kita baru 3 rakaat, kita tambahkan yang satu laginya, ya. Maka eh, sebagaimana juga di sholat maghrib, kita akan melakukan tahiyat 3 kali, ya, yang masbuk gitu ya. Sholat masbuk di waktu maghrib, kita akan duduk tasyahud itu 3 kali. Pertama mengikuti imam, yang kedua mengikuti imam, yang ketiga kita sholatnya sendiri, kita sholat sendirinya itu, ya. Maka apa yang dipraktekkan dilakukan imam kita ikuti. Setelah imam beres dan jamaah yang awal beres, barulah kita menyempurnakan apa sholat kita seperti itu, ya. Maka tidak ada perbedaan bacaannya, kemudian tidak ada perbedaan gerakannya. Memang dulu ketika ada di masa sahabat, tapi ini sudah mansuh, ya, sudah mansuh, sudah terhapus dengan perintah setelahnya. Ketika apa eh, ketinggalan satu, dua atau tiga, itu saya juga pernah mengalami saya. Ya, sholat di kampung. Ketika mengejar ketertinggalan masbuk, pas imam lagi tasyahud akhir, itu kita langsung cepet mengejar ketertinggalan. Ya, 1 rakaat lah atau 2 rakaat lah, kita kejar ketertinggalan itu. Ya saya pernah mengalami. Tapi ya setelah kita pelajari lebih dalam lagi, hal tersebut memang pernah terjadi di masa sahabat dan telah mansuh dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para para sahabat yang lainnya, seperti itu. Wallahu alam. Baik, seperti itu ya Ibu Eis Habibah ya. Jadi kalau misalkan kita masbuk terus tertinggal 1 rakaat dan imam posisi udah tahiyat. Nah, kita takbiratul ihram terus langsung tahiyat ngikutin imam. Sampai imam selesai kita ikutin. Setelah selesai baru kita menyempurnakan rakaatnya gitu yang ketinggalan tadi. Baik, Ya Allah. Ustadz. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Ustadz. Ya, Assalamualaikum, Pak Ustadz. Saya teh lagi belajar sholat tepat waktu. Wih, orang orang Sunda nih. Saya teh lagi belajar sholat tepat waktu. Tapi subuh teh suka bangun jam setengah 6 bae. Gimana Pak Ustadz? Nggak apa-apa sholat subuh aja lanjutin. Jadi ini mau lagi belajar sholat tepat waktu di waktu subuh, tapi bangunnya tuh kesiangan Ustadz. Setengah ya. 6 gitu kan. Nah gimana jadinya?
tetap sholat subuh atau gimana gitu. Ya. Ya. Berbicara tentang sholat subuh, memang ini akan banyak sekali eh, teori yang kita pelajari tentang bagaimana caranya kita bisa bangun sebelum subuh. Kemudian apa saja pengorbanan yang harus kita lakukan untuk dapat sampai pada keutamaan sholat subuh, yaitu mengerjakan sholat fajarnya, sunnah qobliyah subuh, dan sholat subuhnya itu sendiri. Kalau di tradisi pesantren, memang kita akan mendapatkan seluruh jamaah itu harus kebagian semuanya. Kebagian sholat qabliyah, kemudian berjamaah sholat subuh. Ya, yang belum bangun ya akan dibangunkan dan akan ditunggu, ya. Kemudian yang sudah tepat waktu ya menunggu siapapun yang paling akhir pun ditunggu, ya. Seperti itu. Itu tradisi pesantren. Maka kalau di Mesir, di negara-negara ya, terutama ada negara Turki dan beberapa negara Arab, itu ketika masuk subuh, kalau di Indonesia ini cepet sekali. Setelah subuh itu ya paling 5 menit, ya. 5 menit itu untuk apa? Sekedar mengisinya dengan sholat sunnah, kemudian sholawat 5 menit, habis itu langsung iqamah. Kalau di negara-negara seperti Mesir, Turki, itu tidak ditunggu 45 menit. Ya. 30 menit sampai 45 menit. Betul itu. Ya. Maka jamaah yang lain itu bisa menyesuaikan. Artinya ya bangun, kemudian melakukan aktivitas. Ya. Nah, kasus kita di Indonesia ini seolah sudah menjadi kesepakatan ya. Setelah 5 menit setelah azan atau 7 menit atau 10 menit setelah azan itu ya iqomah. Maka sebisa mungkin sekuat tenaga kita bangun 10 menit sebelum azan. Itu strateginya. 10 menit sebelum azan atau 20 menit sebelum sebelum azan. 10 menit digunakan untuk siap-siap, 10 menit digunakan untuk 10 menit digunakan untuk persiapan di kamar mandi, ya, bangun kemudian cuci muka, wudhu dan lain sebagainya, ya, buang hajat. Kemudian 10 menitnya dipakai untuk ya kita mempersiapkan diri, baik itu sholat di rumah bagi yang perempuan atau sholat di masjid, di musola bagi yang laki-laki. Nah, kemudian setelah azan itu kita siap-siap karena udah tahu ini 5 menit, ya. Kalau sudah tahu eh, setelah azan ini 5 menit, ya jangan sampai kita bangun pas azan, itu mesti nggak kebagian, ya. Maka saya agak kasihan. Ah ya Allah, ini kalau orang Indonesia ini waktu subuhnya sesuai dengan keinginan sendiri aja. Padahal harusnya waktu subuh itu wajib semua kaum muslimin itu merasakan, ya. Maka saya respect sekali kalau ada masjid, ada musola yang setelah 45 menit, 30 menit sampai 45 menit atau eh, ya lebih dari itu baru qomat, ya. Maka saya wah ini luar biasa. Faham terhadap kewajiban kaum muslimin, faham terhadap keutamaan yang harus menjadi hak
seluruh kaum muslimin. Ya, maka ketika muncul pertanyaan seperti ini, oh ya wajar saja. Ya, barangkali kenapa kurang bisa apa apa mengikuti subuh tepat waktu. Keinginan hati ingin berjamaah di masjid, tapi udah selesai duluan. Ya, walaupun ya terlambatnya 3 menit atau 5 menit seperti itu, udah selesai duluan. Ya, maka logika kaum muslimin jangan sampai seperti itu. Ditunggu dan diri kita juga harus beres persiapan sebelum sholat, persiapan ketika akan sholat, ya kemudian persiapan setelah sholat kita harus apa bereskan terlebih dahulu. Nah kalau eh, tapi subuh teh suka bangun jam 5:30 wae. Nah ini berarti yang menjadi masalah adalah diri kita sendiri. Ya, apa yang harus kita lakukan? Tidur tepat waktu. Jangan minum kopi lebih dari jam 7. Nah, itu. Nah, zaman sekarang kan ya pagi, siang, sore ngopi. Wae gitu. Jangan sampai jam jam 7 lebih dari jam 7 itu ngopi. Kemudian kalau misalkan sudah terbiasa tidur eh, lebih dari 4 jam, maka jangan sampai hitungan kita salah. Ya, tidur jam 10 ya wayahna harus jam 4 bangunnya. Kalau mau bangun jam 3 ya tidur jam 9. Kalau mau qiyamul lail jam 2 ya tidur jam 8. Seperti itu. Itu siklus ya, itu eh, apa pribadi, kembali kepada pribadi masing-masing. Bagaimana kita membentuk siklus tidur kita, bagaimana kita membentuk apa hajat kebutuhan badan kita. Ya kita tidak boleh memaksakan memang. Ya barangkali kalau bangun 5:30 itu tidurnya jam 12, jam 12 atau jam setengah 1 seperti itu. Sehingga bangun 5:30. Kalau misalkan tidur jam 8 bangun setengah 6, nah itu berarti ada masalah. Ya, jangan sungkan dikonsultasikan secara medis, jangan sungkan. Ya, karena untuk mendapatkan kesempurnaan sholat ini apapun harus dilakukan. Sebelum nanti kalau sudah di akhirat ditanya kita nggak bisa jawab lagi. Lebih baik mana? Ya lebih baik kita konsultasi di dunia oleh para ahli dari medis, dari apa spiritual, ya. Paling kuat adalah dorongan dan semangat spiritual. Kita sudah tahu keutamaannya. Mau tidur jam berapapun, tidur jam 2, tidur jam 3, kalau udah tahu keutamaannya subuh, mesti bangun, ya, pasti bangun. Atau misalkan kita oke lah untuk hak badan kita, ya, hak badan kita, walaupun tidak setiap hari kayak gitu. Memang ada kalanya kita tidur jam 3, ada kalanya tidur jam 3. Itu kan sejam lagi, sejam setengah. Itu udah subuh, ya Allah. Ketika kita sudah komitmen, bangun subuh, kemudian tidur lagi, mangga silakan. Ya asal jangan tiap hari gitu. Itu lebih baik daripada setiap hari kita telat ya subuhnya seperti itu. Maka yang perlu diperbaiki dari sisi pribadi secara spiritual kita harus tahu keutamaan-keutamaannya dan kita harus yakin bahwasanya kalau kita berusaha keras menjaga sholat kita, kemudahan akan terbuka lebar di hadapan kita. Ya, kalau kita berleha-leha ya sudah urusan kita ya dileha-leha seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada yang bertanya lagi Ustadz dari Bapak Chandra Hidayat di kolom chat Zoom. Assalamualaikum. Afwan Ustadz izin bertanya. Apabila kita sholat berjamaah maghrib atau isya, tetapi masbuk, namun di rakaat terakhir ada jamaah datang dan menepuk pundak kita. Bagaimana dengan bacaan di rakaat akhirnya? Apakah harus dijaharkan atau sir saja? Syukron Ustaz. Ya.
Kalau kita ada di rokaat ketiga dan keempat, maka bacaan kita sir. Kalau kita ada di rokaat pertama dan di rokaat kedua, maka bacaan kita adalah jahar. Ya. Contoh misalkan kita di rokaat pertama, tapi ketika ditepuk itu kita sedang membaca surat setelah Al-Fatihah, maka jaharkan saja. Ya, kita sedang membaca Al-Fatihah, ditepuk, tek, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Oh, itu makmum akan tahu oh kita sudah membaca surah Al-Fatihah, ya. Tapi kalau misalkan belum baca surah Al-Fatihah, tahu-tahu langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Batal sholat kita, nggak sah sholat kita, ya. Maka kita harus baca dulu surah Al-Fatihah. Kalau misalkan sudah selesai bacaannya dan sudah mau ruku, ya sudah, jangan diulang lagi. Ulang lagi lah, biar anu langsung baca Al-Fatihah lagi. Maka itu akan merusak dan mengganggu keyakinan kita, ya, dalam sholat, ya. Itu kita bisa ragu-ragu terus tuh, ragu-ragu terus dalam sholat. Maka ragu-ragu dalam sholat itu tidak boleh, ya. Kalau ada di rakaat pertama, masih di rakaat pertama atau di rakaat kedua, maka bacaan kita jahar. Kalau di rakaat yang ketiga dan yang keempat, terutama di sholat Isya, ya, atau di sholat Maghrib, di rakaat yang ketiga, maka bacaannya adalah sir, ya, atau lirih. Jangan dijaharkan. Kalau dijaharkan ya eh, bisa membatalkan sholatnya. Seperti itu. Silahkan. Baik, Ustaz. Kalau misalkan posisi kita sedang membaca surat di pertengahan, Ustaz. Terus ada yang Ya. nepuk. Berarti kita lanjutkan surat itu berarti ya, Ustaz? Lanjutkan. Ya kita lanjutkan. Walaupun di pertengahan juga gitu ya. Ya. Heeh. Karena sunnahnya ketika kita sholat fardi, ya, kita sholat sendiri, maka kesunatannya adalah sir, membaca dengan lirih. Tapi ketika jamaah, kita berjamaah, maka kesunatannya adalah jahar. Ya, seperti itu. Misalkan kita sedang baca waja'alna naumakum subata, ditepuk, tek, ya. Silakan persiapkan untuk ganti mode dari mode sir ke mode imamah atau mode jahar. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Itu hanya ganti modenya saja, ya. Dari tadinya kita sholat fardi dengan jamaah seperti itu, ya. Tadinya kita sholat sendiri, sekarang menjadi apa? Menjadi imam seperti itu. Dengan ya kita eh, ketika niatnya di awal kita makmuman lillahi ta'ala, dan kita setelah apa ditebak, ya, imaman, ya, sebagai kita sebagai imam, kita sudah masuk ke dalam eh, niat kita itu, ya, karena ya kita sebenarnya sejatinya bukan imam itu, tapi ya masbuk, seperti itu. Yang imam ya adalah yang mengimami dari awal sekali. Maka disitulah kita faham keutamaannya ikut imam, ya, ikut takbiratul ihram imam, dari awal takbiratul ihram sampai salam itu mengikuti imam. Itu apa keutamaannya, di mana ketika kita masbuk ya ya setelannya kita masbuk. Dan kadang seperti ini ada anggapan bahwasanya
ketika masbuk itu eh, imam yang sudah selesai atau jamaah yang sudah selesai itu seolah harus menunggu atau menghormati, ya bukan menghormati ya, ya menunggu ketika akan ada pengumuman atau zikir atau apa, jamaah yang masbuk, ya. Maka saya pernah di Mesir itu setelah sholat maghrib dan zikir beberapa saat itu ada eh, imam imam tersebut langsung mengisi taujih, langsung mengisi ya apa darsnya, dan ada yang protes. Bahasanya sederhananya, ya Ustadz itu masih ada yang sholat, kenapa kamu malah berbicara dan mengganggu kekhusyuan itu. Maka yang disampaikan oleh syekh tersebut, imamah atau jamaah itu sudah selesai. Maka hak bagi eh, bagi jamaah yang sudah selesai ini untuk berbicara atau melakukan aktivitas yang lainnya, ya seperti itu. Maka sama sekali tidak mengganggu kekhusyuan eh, apa jamaah yang masbuk itu, karena sholat jamaah yang sebenarnya yang yang disepakati itu sudah selesai, seperti itu. Nah, maka tadi kembali lagi, ketika kita mode sir awalnya, kemudian mode jahar ketika ditepuk, ya lanjutkan saja apa yang sedang dibaca, seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Mangga Bapak Ibu masih ada waktu ya, barangkali ada yang ingin disampaikan lagi, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Baik, atau mungkin kita cukupkan saja Ustaz. Ya, boleh. Baik, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya atau didiskusikan, kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabb. Baik, sebelum ditutup, mangga Pak Ustadz Mujahid barangkali ada yang ingin disampaikan. Ya, dipersilakan. Bismillah, para jamaah, saudara-saudari, bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam materi yang kita sama-sama bahas pada kesempatan malam hari ini, semoga impaknya bagi kita semua adalah sama-sama kita menjaga sholat kita menjaga tiap-tiap waktu sholat kita agar tidak ketinggalan, dan juga kita berusaha sekuat tenaga agar dapat melaksanakan sholat kita dengan sempurna. Utamanya kita mengetahui keutamaan-keutamaan dari pahala-pahala sholat tersebut, dan kita sama-sama sebagai seorang muslim mempersiapkan diri kita pribadi sendiri-sendiri dengan sholat kita, karena sholat itu tidak bisa diwariskan. Sholat itu adalah ya eh, iman kita, sholat itu adalah Islam kita yang sama sekali tidak bisa diwariskan walaupun kita terlahir dari seorang yang ahli ibadah. Sama sekali tidak bisa diwariskan.
baik dari orang tua kita atau kepada anak-anak kita, tapi kita bisa berusaha sekuat tenaga mengatur, mengorganisir diri kita, mengorganisir keluarga kita agar menjaga sholat kita, dan kita termasuk dalam hamba Allah yang musallin, kemudian eh, termasuk hamba Allah yang menjaga sholatnya sehingga selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah melaksanakan serangkaian kajian ya, ngaji gitu kan. Bahasanya kan kita belajar bareng, jangan pernah bosan untuk belajar ya, dimanapun dan kapanpun. Semoga kita selalu diberikan kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari selama masih hidup, dari ketika kita kecil sampai kita dewasa tua nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatiannya pada kajian pada malam hari ini. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk bertemu di kajian berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum.